Perdagangan karbon global, solusi untuk mengurangi emisi dan menangani perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, CO2, menjadi penyebab utama pemanasan global yang berdampak pada kondisi lingkungan, kesehatan manusia, serta kestabilan ekonomi. Dalam upaya untuk menurunkan emisi karbon secara global, perdagangan karbon, carbon trading, telah muncul sebagai salah satu mekanisme utama yang banyak diadopsi oleh berbagai negara dan organisasi internasional. Perdagangan karbon global menawarkan cara baru untuk mengurangi emisi secara efisien dengan memberlakukan harga atas polusi. Artikel ini akan membahas konsep perdagangan karbon, bagaimana mekanisme ini bekerja, serta dampaknya terhadap perubahan iklim dan ekonomi global. Mari kita bahas lebih detail. 1. Apa itu perdagangan karbon? Perdagangan karbon adalah mekanisme pasar yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menetapkan batasan atau cap terhadap total emisi yang diizinkan di suatu wilayah atau industri. Perusahaan atau entitas yang beroperasi di bawah skema ini akan diberikan kredit karbon yang mewakili jumlah emisi yang mereka diizinkan untuk hasilkan. Jika perusahaan menghasilkan emisi yang lebih sedikit daripada batas yang ditetapkan, mereka dapat menjual kelebihan kredit karbonnya kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Sebaliknya, jika mereka melebihi batas tersebut, mereka harus membeli kredit dari entitas lain atau menghadapi sanksi. Ada dua jenis utama dari perdagangan karbon, yaitu skema cap and trade. Di bawah skema ini, otoritas pemerintah menetapkan batas maksimum, cap, emisi untuk sektor-sektor tertentu. Perusahaan yang mampu mengurangi emisinya di bawah batas ini dapat menjual kelebihannya kepada perusahaan lain yang membutuhkan tambahan emisi. Kompensasi karbon, carbon offsetting. Dalam sistem ini, perusahaan atau negara dapat mendanai proyek-proyek pengurangan karbon, seperti penghijauan atau investasi dalam energi terbarukan, untuk mengimbangi emisi yang mereka hasilkan. Kompensasi ini memungkinkan pihak-pihak yang tidak dapat mengurangi emisinya secara langsung tetap memenuhi kewajiban pengurangan karbon. 2. Bagaimana perdagangan karbon bekerja? Pada dasarnya, perdagangan karbon bekerja dengan menciptakan pasar untuk karbon, di mana karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Pemerintah atau badan pengatur menetapkan kuota emisi di sektor-sektor tertentu, seperti industri energi, manufaktur, atau transportasi. Setiap perusahaan dalam sektor tersebut diberi batas emisi tahunan yang ditentukan oleh kuota tersebut. Jika sebuah perusahaan mampu mengurangi emisinya melalui peningkatan efisiensi energi atau investasi dalam teknologi bersih, maka perusahaan tersebut akan memiliki sisa kuota yang dapat dijual kepada perusahaan lain yang kesulitan memenuhi target emisinya. Sistem ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi mereka semaksimal mungkin karena ada potensi keuntungan finansial melalui penjualan kuota. Perdagangan karbon bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi yang efisien, di mana pihak yang dapat mengurangi emisinya dengan biaya lebih rendah akan melakukannya, sementara pihak lain yang menghadapi biaya tinggi dapat membeli kredit karbon untuk memenuhi target mereka. 3. Contoh perdagangan karbon di dunia. Beberapa skema perdagangan karbon telah diterapkan di berbagai negara dan wilayah. Berikut adalah beberapa contoh besar perdagangan karbon yang telah ada. European Union Emission Trading System, EU ETS. Ini adalah skema perdagangan karbon terbesar dan paling berkembang di dunia.
Diterapkan sejak 2005, EU ETS mencakup lebih dari 11.000 fasilitas di sektor energi, industri berat, dan penerbangan. Skema ini berhasil menurunkan emisi karbon di Uni Eropa sebesar sekitar 35% antara 2005 hingga 2019. Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI, di Amerika Serikat. Ini adalah program perdagangan karbon regional yang melibatkan beberapa negara bagian di Amerika Serikat bagian timur laut. RGGI mengatur pembangkit listrik di wilayah tersebut dan telah berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 47% sejak 2009. Skema perdagangan karbon Tiongkok. Tiongkok, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar dunia, meluncurkan skema perdagangan karbon nasional pada tahun 2021. Skema ini mengatur lebih dari 2.000 perusahaan di sektor pembangkit listrik dan menjadi sistem perdagangan karbon terbesar di dunia dalam hal volume emisi yang diatur. 4. Dampak ekonomi dan lingkungan. Perdagangan karbon tidak hanya memberikan dampak lingkungan tetapi juga ekonomi yang signifikan. Beberapa manfaat dan tantangannya adalah pengurangan emisi. Dalam skema perdagangan karbon yang efektif, emisi dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan target yang telah disepakati. Sistem ini juga menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menginvestasikan lebih banyak dalam teknologi ramah lingkungan dan energi bersih. Inovasi teknologi. Dengan adanya insentif finansial untuk mengurangi emisi, perdagangan karbon mendorong inovasi dalam teknologi hijau dan energi terbarukan. Banyak perusahaan yang kini beralih ke solusi efisiensi energi atau sumber energi yang lebih bersih untuk menekan biaya operasional. Perubahan harga di pasar global. Skema perdagangan karbon dapat mempengaruhi harga energi dan komoditas lainnya. Bagi beberapa perusahaan, biaya tambahan untuk membeli kredit karbon dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Ketidakadilan dalam akses dan kesempatan. Salah satu kritik terhadap perdagangan karbon adalah bahwa negara-negara berkembang atau perusahaan kecil mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi hijau dan solusi pengurangan emisi, sehingga mereka harus membayar lebih untuk mengimbangi emisi mereka. 5. Tantangan dan kritik terhadap perdagangan karbon. Meski perdagangan karbon merupakan solusi yang diakui secara luas untuk menangani perubahan iklim, terdapat sejumlah kritik dan tantangan yang dihadapi, antara lain, kelebihan alokasi kredit karbon. Dalam beberapa skema perdagangan karbon, ada masalah dengan alokasi kredit karbon yang berlebihan, di mana perusahaan diberikan terlalu banyak kredit sehingga tidak ada insentif yang cukup kuat untuk mengurangi emisi. Penghindaran pengurangan emisi nyata. Beberapa perusahaan mungkin memilih membeli kredit karbon alih-alih benar-benar mengurangi emisi mereka. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah perdagangan karbon benar-benar mendorong perubahan nyata atau hanya menjadi alat untuk membeli jalan keluar. Kurangnya standarisasi global. Karena perdagangan karbon diatur secara regional, tidak ada standar internasional yang seragam. Ini menyulitkan koordinasi global dalam pengurangan emisi, dan beberapa negara atau perusahaan dapat memanfaatkan celah dalam regulasi untuk menghindari kewajiban lingkungan. 6. Masa depan perdagangan karbon. Ke depan, perdagangan karbon diperkirakan akan semakin berkembang seiring meningkatnya tekanan global untuk mengurangi emisi dan mencapai target net zero emissions pada pertengahan abad ini. Penguatan regulasi internasional melalui Perjanjian Paris serta inisiatif lingkungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat global akan mendorong penggunaan mekanisme perdagangan karbon secara lebih luas.
Selain itu, pengembangan teknologi blockchain dan digitalisasi juga menawarkan potensi baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon, sehingga mengurangi risiko manipulasi data dan penipuan. Perdagangan karbon global adalah salah satu mekanisme utama dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan menangani perubahan iklim. Dengan menciptakan pasar untuk emisi karbon, sistem ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi mereka secara efisien dan mendukung inovasi dalam teknologi hijau. Meski menghadapi tantangan dan kritik, perdagangan karbon tetap menjadi solusi penting dalam mencapai target lingkungan global, dan potensinya akan terus berkembang di masa depan sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon.